Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami akan melakukan sebuah diskusi yang dimana ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh guru kimia kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Dwi Lestari dan teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dunta Rasmanita Lestari. Perkenalkan, nama saya Parni Juwita Berta Gaol. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Isno Khairunisa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aida. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan dari pertanyaan nomor 1. Silahkan. Ya, di situ ada pertanyaan disuruh melengkapi kolom yang kosong tabel data berikut. Ada 5 ya. Yang pertama, notasi unsurnya 5224A. Jumlah proton dan neutronnya 2428. Konfigurasi elektronnya AR4S1 3D5. Bisa dilihat di situnya. Dan letak unsurnya, golongan dan periodenya 6B dan 4. Selanjutnya ada 2412, jumlah proton dan neutronnya 1212 sama. Dan konfigurasi elektronnya Ne352. Letak unsur ada golongan dan periodenya 2A dan 3. Lanjut ke nomor 3, 56 dan 7C. Jumlah proton dan neutronnya 2729. Konfigurasi elektronnya AR4S2 3D7. Letak unsur golongan dan periodenya 8B dan 4. Selanjutnya nomor 4, 3919D, jumlah proton neutronnya 1920, konfigurasi elektronnya ada AR45S, 451. Dan letak unsur golongan dan periodenya 1A dan 4. Nomor 5, terakhir ada 8035E, jumlah proton dan neutronnya 35 dan 45. Konfigurasi elektron AR452 3D10 4P5 dan letak unsur golongan dan periodenya ada 7A dan 4. Cukup sekian dari saya. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat saja. Baik, terima kasih untuk Dwinta atas jawaban dan pembahasannya. Adakah dari yang lain ini menambahkan? Siap, cukup. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2. Silahkan. Izin melanjutkan, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu soalnya setarakan persamaan reaksi redoks di bawah ini. Fe2 ditambah MnO4 ditambah BH- Fe3 ditambah CMN2 ditambah H plus 2 ditambah plus H2O. Di sini pakai cara setengah reaksi redoks. Yang pertama, oksidasinya yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Reduksinya MnO4- menjadi Mn2+. Kita setarakan oksigen. Di sini karena suasana asam, maka kita tambahin H2O ke yang kurang oksigen. Di bilangan oksidasi karena tidak ada oksigen maka sudah setara. Di bilangan reduksi karena di sebelah kirinya ada O4 maka kita tambahkan ke sebelah kanannya H2O. Langkah berikutnya kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Pada oksidasi sudah terlihat jelas di sebelah kanan yang kelebihan muatan, maka kita tambahkan emin. Pada reduksi, kita tambahkan di ruas sebelah
kiri 5 min. Lalu oksidasi dan reduksi kita kalikan 5 kali 5 dan kali 1. Hasilnya adalah 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5 min. Karena reduksi dikali 1, maka kita tulis ulang aja. Hasil akhirnya adalah 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Siap, cukup. Baik, terima kasih kepada Aida atas jawaban dan pembahasannya. Apakah ada tambahan dari yang lainnya? Ya, sudah Jika cukup. tidak ada, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 3. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, lahan gambut merupakan lahan yang kurang produktif sebagai lahan pertanian karena sifatnya yang asam dengan pH yang sangat rendah, sekitar 2,7 sampai 5,0. Meskipun secara rutin ditambahkan pupuk urea dengan maksud menyuburkan lahannya, tetapi pH tanah gambut masih sangat rendah. Hal ini disebabkan penggunaan pupuk urea berlebihan. Justru bisa menyebabkan pH tanah menjadi asam karena bakteri dalam tanah dapat mengoksidasi ion NH4+ menjadi nitrat. Untuk mengatasi permasalahan di lahan gambut agar tanahnya menjadi produktif adalah dengan cara menambahkan pengapuran. Pengapuran adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keasaman dan kejenuhan Al yang tinggi. Dengan pemberian kapur pada tanah, maka dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam hingga mendekati pH netral. Untuk jenis kapur yang baik adalah jenis kapur magnesium atau dolomit yang bisa sekaligus mensuplai Ca dan Mg. Lalu, pemberian pupuk fosfat secara intensif. Kekahatan P pada tanah menjadi kendala utama bagi kesuburan tanah masam. Hal ini bisa diatasi dengan pemberian pupuk fosfat dengan kadar tinggi pada tanah. Untuk mengatasi kendala kekahatan ini, pada umumnya digunakan pupuk fosfat yang mudah larut seperti TSP, SP36, SSP, dan DAP. Pupuk-pupuk tersebut bisa dilarutkan dengan air terlebih dahulu, baru disiram ke tanah. Unsur yang satu ini juga cocok menghilangkan unsur besi dan aluminium yang terdapat pada tanah dan meracuni tanaman. Dosis kapur disesuaikan dengan pH tanah. Umumnya sekitar 3 T per H, berkisar antara 1 sampai 5 T per H. Kapur yang baik adalah kapur magnesium atau dolomit yang dapat sekaligus mensuplai Ca dan Mg. Barangkali ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, yang ketiga adalah melakukan pengaturan sistem tanam. Bagaimana cara mengatur sistem tanah? Caranya adalah dengan memberikan kotoran hewan atau beberapa bibit lainnya di tanah tersebut. Dengan begitu, beberapa tanaman liar akan mulai tumbuh di sekitar tanah tersebut. Pengaturan sistem tanam sebenarnya hanya bersifat untuk mencegah keasaman tanah terjadi atau lebih parah. Untuk mempertahankan kesuburan tanah, biasanya petani memberikan tanah atau membiarkan semak belukar tumbuh di lahan yang sudah diusahakan dalam masa tertentu. Para petani percaya bahwa tanaman akan lebih subur apabila ditanam pada lahan yang sudah diberakan oleh kotoran hewan. Selanjutnya yang terakhir adalah pemberian mikroorganisme pengurai. Pemberian mikroorganisme pengurai juga cukup membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini untuk mempercepat penguraian bahan organik yang berada di area lahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nanda Parni atas jawaban dan pembahasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan diskusi kelompok ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa membantu rekan-rekan di sana.
Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.